Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali melalui channel ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara menginput BKU ya Bapak Ibu di Arkas. Nah, ini terkait tentang kepentingan penginputan data BOSP ya bagi sekolah-sekolah yang sudah menggunakan Arkas ini. Nah, BKU mungkin tahun ini adalah tahun tahun pertama kali ya menginput BKU di Arkas, terutama bagi jenjang PAUD. Nah, di sini langkah pertama, jika Bapak Ibu sudah menarik uang dari rekening bank, nah itu penginputan BKU-nya harus dilakukan juga di Arkas, gitu ya. Nah, jadi langkah yang pertama ketika Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi Arkas, login dengan menggunakan username dan password masing-masing lembaga. Nah, di sini di bagian atas bagian kiri ya, ada penganggaran, ada penatausahaan dan arsip. Langkah yang pertamanya yaitu adalah klik penatausahaan. Nah, di sini jadi BKU itu nanti diinputkan tiap bulan ya Bapak Ibu di Arkas ini. Selain kita mengerjakan yang manual, kita juga mengerjakan BKU ini di Arkas. Nah, ini terkait bulan Januari, karena kita akan menginputkan BKU bulan Januari, kita klik ya bulan Januari. Nah, di sini itu udah berubah warna biru ya, draft. Nah, berarti ini adalah kolom yang harus diisi oleh Bapak Ibu semua. Nah, kita klik bulan Januari. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu menambahkan BKU, Bapak Ibu harus melakukan tarik tunai dulu sebagaimana yang ada di dalam buku tabungan. Berapa besar yang ditarik oleh lembaga saat pencairan yang pertama ya. Kita klik tarik tunai. Nah, tarik tunai di sini, mohon maaf. Nah, di sini kan ada ya, bisa dibelanjakan. Nah, berarti di sini ini sebagai contoh ya. Ini berarti selama bulan Januari ini penarikan itu sebesar 14.645.000 dari total 22.010.000. Nah, jadi melakukan tarik tunai dulu. Tarik tunainya tanggal berapa? Jadi Bapak Ibu kemarin waktu bulan Januari saat pencairan ke bank itu tanggal berapa gitu ya. Jadi dilihat buku rekeningnya. Misalkan di sini di rekeningnya penarikannya itu tanggal 26 Januari 2024. Nah, di sini dituliskan berapa ya nominal yang diambil. Nah, tadi kan ada ya 14.645.000. Jangan salah jangan salah mengetikkan. Nah, oke, klik simpan. Nah, setelah seperti ini ya berarti di sini sudah muncul ya 14.645. Nah, tinggal kita menginputkan apa saja nih gitu ya pembelian atau pengeluaran yang sebesar 14.645.000 di bulan Januari ini. Oke. Yang pertama di bagian atas ada tambah pembelanjaan ya. Klik tambah pembelanjaan. Nah, di sini ada ketentuan. Jika Bapak Ibu belanjanya dari Siplah gitu ya. Nah, ini dicentang ya. Ini dicentang jika belanjanya dari Siplah. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pembelanjaan tidak melalui Siplah, kita biarkan saja gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan atau penginputan pembelanjaan, kita buka dulu nih Bu Arkas yang bulan Januari. Contoh di sini. Nah, di sini di bulan Januari ini, nah jadi Bapak Ibu melakukan penginputan BKU di Arkas juga harus melihat gitu ya yang pembelanjaan per bulannya itu gitu ya. Misalkan bulan Januari, Arkas bulan Januari yang dilihat.
Nah, di sini ada pengeluaran uang transportasi lokal dalam daerah, gitu ya. Misalkan ini adalah untuk kegiatan KKG, dan di sini ada 6 orang selama bulan Januari ini. Nah, ini berarti ada 6 orang guru, gitu ya. Ada 6 orang guru yang melakukan atau misalkan yang melakukan ke perjalanan untuk kegiatan KKG misalkan, gitu ya. Jadi ada uang transportasi. Nah, masing-masingnya adalah 60.000. Nah, berarti kita inputkan di Arkas. Nah, kita kembali di Arkas. Nah, tanggal transaksinya berapa? Nah, misalkan tanggal transaksinya itu kegiatan KKG-nya itu bulan Januari tanggal 20 atau misalkan tanggal 29 hari Senin. Nah, 29 Januari 2024 itu ada kegiatan KKG misalkan. Nah, di sini di jenis transaksi Bapak Ibu klik yang yang tunai ya. Nah, yang tunai. Nah, setelah itu, nah, jika pembelanjaan ini tidak memiliki toko atau badan usaha kayak PT, CP gitu ya, firma, nah berarti di sini Bapak Ibu harus dicentang. Nah, ini kan seperti ini. Kalau tadi itu kan transportasi, ya transportasi itu kan artinya diberikan kepada seseorang gitu ya, kepada individu, bukan pembelanjaan ke toko. Nah, berarti kita ini centang. Makanya di sini akan muncul nama orang atau penerima pembayaran, gitu ya. Nah, di sini misalkan kita tuliskan nama guru kita yang ada di sekolah kita, gitu ya. Misalkan di sini, nah, nama guru, nama siapa, nama orangnya, terus alamat orangnya, misalkan di sini ada Bugias ya. Nah, itu alamatnya, misalkan Sambong, Kota Tasikmalaya. Terus misalkan nomor teleponnya berapa ya. Kalau misalkan memiliki NPWP, tuliskan NPWP-nya. Jika misalkan tidak memiliki NPWP, kita centang, gitu ya. Lalu klik lanjut. Nah, setelah kita melakukan atau istilahnya mengklik lanjut, nah di sini nomor nota ya, jika ada silahkan, gitu ya. Nomor notanya berapa, gitu ya, itu disesuaikan dengan nomor yang biasa dipakai oleh masing-masing lembaga. Nah, misalkan di sini tadi kan sudah ada ya bahwa kegiatan KKG-nya itu dilakukan tanggal 29 Januari 2024. Nah, ini muncul secara otomatis. Nah, di sini kegiatannya apa? Nah, kegiatannya apa? Nah, kita tadi lihat ya di sini melakukan mengeluarkan uang transportasi itu dalam standar tenaga kependidikan, pengembangan profesi pendidik. Nah, berarti di sini kita pilih standar. Nah, ini ya. Standar tenaga kependidikan. Ini rekening belanjanya, ini perjalanan dinas dalam kota ya. Nah, terus di sini kita centang. Nah, ini uang transportasi. Nah, di sini ada berarti uang transportasinya kan ini bulan Januari, berarti Bugias ini melakukan KKG-nya 1 kali, gitu ya. Makanya di sini dituliskan 1 dikali 60.000, ini udah otomatis juga, gitu ya. Nah, klik lanjut. Nah, jadi di sini lihat ya. Jadi terdapat belanja perjalanan dinas ya yang diberikan kepada ibu guru yang tadi saya sudah tuliskan, gitu, dengan total 60.000. Nah, klik simpan. Ya, simpan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti akan muncul ya. Dan ini diusahakan urutan penginputannya itu disesuaikan dengan urutan tanggal pengeluaran. Nah, supaya bisa tersusun rapi, gitu ya. Misalkan di sini nih saya berarti pengeluaran bulan Januari itu dimulai tanggal 29 Januari, gitu ya. Terus kita lanjutkan lagi, dilihat lagi. Ini kan uang transportasinya ada 6 orang nih, gitu ya. Nah, sedangkan tadi itu baru 1 orang, ya.
baru 1 orang. Nah, kita masukkan lagi tambah pembelanjaan. Terus tadi tanggal transaksinya ini nggak dicentang ya, karena nggak melalui Siplah. Tadi misalnya 29 Januari, jenisnya tunai, ini dicentang karena ini adalah pembayaran terhadap seorang individu. Nah, misalkan ini tambah guru lain ya, tambah guru lain. Terus alamatnya misalkan Karanganyar Kawalu misalnya, Tasik Malaya. Nah seperti itu ya nomor teleponnya. Nah ini kalau ada ya silahkan ditulis. Misalkan ini tidak memiliki NPWP, misalkan kita centang lanjut. Ini juga nomor opsinya silahkan, itu nomor nota ya, nomor nota opsional maksudnya gitu. Silahkan diinfo sesuai dengan nomor yang ada di lembaga Bapak Ibu semua. Terus tanggal belanjanya ini sudah otomatis 29 Januari ya, karena tadi itu kita sudah infokan 29 Januari kegiatan KKG nya. Terus nah ini kegiatannya tadi adalah tenaga kependidikan ya, jangan sampai salah nih gitu ya, jangan sampai salah memilih. Nah ini perjalanan dinas, uang transportasi lokal, centang. Nah ya, ini maksimal 5 berarti 1. Maksudnya ini kan tadi ada angka 5 ya. Nah angka 5 maksudnya ini yang tersisanya 5, soalnya tadi kan ada 6 guru. Nah berarti di sini otomatis gitu ya, tersisanya 5. Kita ambil 1 lagi. Nah misalkan klik lanjut. Nah ini seperti ini ya, klik simpan, klik ya simpan. Nah jadi di sini istilahnya sudah ini ya, sudah masuk gitu BKU di bulan Januari ini. Nah di sini akan terlihat ya, jadi yang sudah dibelanjakan itu baru 120.000, ini masih banyak ya. Nah ini 14.525.000, ya tinggal ini lagi. Nah jika misalkan Bapak Ibu salah menginputkan BKU, jangan resah ya Bapak Ibu. Nah misalkan Masya Allah ini salah menginputkan. Nah Ibu tinggal digeser ke sebelah kanan, ini ada titik 3 ya. Nah klik titik 3-nya gitu ya, misalkan ini nih kegiatan komunitas yang keduanya misalkan salah gitu ya. Nah ini klik lihat detail pembelanjaan. Nah ini yang muayyan nih misalkan salah. Nah ada di sini di bagian atasnya hapus pembelanjaan, klik saja hapus pembelanjaan. Nah setelah Anda hapus, pembelanjaan ini tidak bisa dikembalikan ya, hapus. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kalau misalkan nanti mau menginput lagi, kita tinggal tambah pembelanjaan lagi. Terus ini misalkan kalau pembelian dari toko ini juga sama ya, tanggal transaksinya tanggal berapa, misalkan tanggal 30. Terus pilih tunai. Nah nama tokonya toko apa, misalkan toko buku Atlas misalkan ya, seperti itu, toko buku Atlas. Alamatnya misalkan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya gitu ya. Terus nomor teleponnya berapa, NPWP tokonya berapa. Nah jika misalkan tidak memiliki NPWP, dicentang gitu ya. Terus kita klik lanjut. Oh ini ya, berarti nomor teleponnya itu harus harus dicantumkan. Nah misalkan seperti itu nomor teleponnya, klik lanjut. Nah nanti nomor nota juga disesuaikan. Tanggal belanja atau nota ini sudah otomatis juga. Nah ini kegiatannya apa, misalkan tadi ini ada pembelian kayak seperti ini ya, tisu kering, kertas HPS gitu ya. Nah ini terkait tentang standar pengelolaan di pelaksanaan. Nah ini ya, nah standar pengelolaan pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Kita coba buka standar pengelolaan. Nah standar pengelolaan, ini proses standar pengelolaan. Nah ini standar pengelolaan pembelian bahan habis pakai ya. Nah klik
Terus ini rekeningnya di sini ada bahan belanja kegiatan kartu ada belanja bahan-bahan lainnya, ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor. Nah, kita buka lagi. Nah, ini pembelian bahan habis ya. Nah, jadi ini sudah ada. Nah, itu ya. Jadi nanti berarti Bapak Ibu nggak usah kita mengetikkan lagi gitu ya, kertas HVS, pensil 2B, misalkan binder klip. Nah, gitu ya. Ini udah otomatis sudah ada. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu kalau misalkan dalam satu nota itu ternyata, nah, misalkan pembelanjaan yang ini semua, misalkan ya, yang pembelanjaan ini semua dalam satu nota gitu ya, dalam satu nota, ya udah berarti Bapak Ibu tinggal klik pilih semua gitu ya. Nah, itu pilih semua, tapi hati-hati ini misalkan kertas HVS itu 2, nah kita cek kembali gitu ya. Nah, kalau misalkan pembelanjaan ini gitu ya, pembelanjaan yang sebesar 2.996 itu adanya dalam 2 nota. Misalkan nota yang pertama itu mulai dari tisu kering sampai lakban misalkan gitu ya, sampai lakban 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita nanti checklist yang bagian tisu kering sebanyak 12 pak, kertas HVS 2 rim. Nah, berarti misalkan ini ada kertas HVS ya. Nah, ini berarti ada 2 rim. Terus misalkan tadi ada tisu kering ya. Nah, tisu kering nanti ini agak lumayan ya dicari-cari gitu ya. Terus tadi ada lakban juga ya. Nah, misalkan tadi lakban 10 buah, buku tulis 50 buah, buku tulis. Nah, ini kan. Nah, Ibu tinggal checklist saja. Nah, jadi ini disesuaikan dengan nota. Misalkan nota pertama itu ini kan total pembelian ATK-nya itu 2.996. Ternyata Ibu untuk membeli ini semua itu tidak sekaligus dalam satu nota. Nah, berarti kalau misalkan Ibu pembelanjaannya dalam 2 nota, berarti ada 2 kali penginputan di Arkas di sini gitu ya. Yang mulai dari tadi Ibu tinggal checklist sesuai dengan barang yang ada di nota Bapak Ibu. Terus nanti klik lanjutkan gitu ya. Klik lanjutkan. Nah, ini misalkan nota pertama itu Bapak Ibu sebesar 716.000, klik simpan seperti tadi ya, Ibu semua. Nah, begitu ya Bapak Ibu terkait bagaimana cara menginputkan BKU di Arkas. Nah, itu tinggal nanti menyesuaikan lagi gitu ya, tinggal nanti menyesuaikan lagi, jangan sampai salah kamar. Misalkan ini untuk transportasi masuknya ke mana gitu, ke standar mana gitu, ke tenaga pendidikan. Kalau misalkan kayak pembelian cat itu berarti ke standar sarana dan prasarana. Nah, seperti itu. Jadi tetap ya Bapak Ibu ketika menginputkan BKU di Arkas, Bapak Ibu harus berpedoman kepada Arkas yang bulanannya gitu ya. Kita ambil atau kita print out di Arkas juga gitu ya. Misalkan karena kita mau menginputkan BKU bulan Januari, nah berarti kita ngambil apa istilahnya rincian kertas kerja per bulannya ya bulan Januari juga gitu. Dan ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang ada di Arkas ini. Nah, gitu ya, jumlahannya seperti apa gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu terkait bagaimana cara menginput BKU. Nanti di sini, nah ini lupa ya, di sini yang sudah dibelanjakan itu nanti jika totalnya sebesar yang tadi ya, yang 14.645, nah berarti itu sudah sinkron, sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai. Jadi di sini 0 nanti gitu ya, tidak ada lagi nominal karena sudah diinputkan BKU-nya gitu. Begitu Bapak Ibu terkait tentang bagaimana menginputkan BKU ya, BKU BOSP reguler tahun 2024 di Arkas. Mudah-mudahan tutorial ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu semua dalam menginputkan BKU. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu,
Mudah-mudahan juga tutorial ini dapat memberikan manfaat dan mudah-mudahan juga keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأحسن خلق